Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan salihan wa wahab lana rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi summa alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna lil muttaqina mafaza. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa, ila akhir hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Allahumma ij'alna minasy syakirin wal faizin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul kiram yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, para alim, para asatidz, para hujjaj, bil khusus sahibil fadilah, para pengurus DKM Masjid Al-Mizan BSD, juga rekan-rekan majelis ilmu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia. Alhamdulillah biiznillah wa birahmatillah kita bisa bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahmi di masjid yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Rekan-rekan majelis ilmu yang dirahmati Allah, tentu dalam menjalani kehidupan ini kita menginginkan kebahagiaan, kesuksesan sebagaimana harapan dan hajat kita semua. Ada yang ingin kebahagiaan itu melekat secara pribadi dan kehidupan, baik dalam keluarganya, baik dalam lingkungan pekerjaannya, ataupun dalam aktivitas kesehariannya. Tentu yang kita inginkan adalah kebahagiaan. Namun di antara yang menjadi parameter kebahagiaan ini yang mesti kita pelajari, yang harus kita ingat bahwa segala sesuatu mesti ada pijakan dan mesti ada dasar landasan. Rekan-rekan majelis iman dan rahmati Allah, satu di antara hal yang bisa menjadi sebab kebahagiaan sebagaimana tercatat dalam kitab Al-I'tisam, kitab karya Imam Asy-Syatibi. Beliau juga yang mengarang kitab Al-Muwaffaqat, yang kalau kita pelajari tentang maqasidus syariah, maksud daripada syariah itu yang 5 hal itu,
Nah, itu juga diantara karya Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat yang Hifdzuddin, hifdzul nafas, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, hifdzul akal, hifdzun nasl, menjaga keturunan, juga menjaga harta. Ternyata konsep kebahagiaan as-sa'adah juga dicatat satu diantaranya oleh Imam Syatibi rahimahullah. Siapa kenal Imam Syatibi? Ning buatan. Jadi Imam Syatibi ini mungkin di benak kita, beliau orang Damaskus, beliau orang Arab, beliau orang Jazirah Arab lah. Ternyata Imam Syatibi ini bernama Abu Ishaq Ibrahim. Sinten kasih? Abu Ishaq Ibrahim. Beliau lahir di Satifah. Satifah itu di mana? Satifah itu di Spanyol. Jadi Imam Syatibi ini di antara ulama yang lahir dan besar bahkan wafat di Spanyol. Spanyol itu bukan sekedar Lamin Yamal saja yang sekarang, ya, bukan sekedar kita tahu sekarang lah. Ternyata ada di antara ulama masyhur, di antaranya Imam Syatibi. Syatibi menisbatkan dari nama daerahnya Satifah. Satifah itu satu di antara wilayah Spanyol, dan beliau nanti wafat di Granada. Granada Spanyol, ya, bukan Granada Resort yang di Anyer, di Granada Spanyol. Rekan-rekan majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali para ulama yang menisbatkan atau dinisbatkan di wilayah seperti di daerah kita, ulama masyhur, ulama yang sangat fenomenal. Siapa? Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, Tanara Al-Bantani Al-Jawi. Jadi disematkan ke nama daerah. Di antara tanda kebahagiaan itu beliau sampaikan ada 7. Alamatus sa'adah sab'atun. Satu, yang pertama, taisirut ta'ati alaih, kata beliau, seseorang akan mendapatkan kebahagiaan bila mudah melakukan ketaatan demi ketaatan. Ternyata parameter kebahagiaan yang dirancang, yang dirumuskan oleh para ulama, di antaranya Imam Syatibi, taisirut ta'ati alaih, itu satu di antara poin pentingnya. Mudahnya kita melakukan aktivitas kegiatan yang di dalamnya ada unsur ketaatan kepada Allah Rabbul Izzah, itu unsur kebahagiaan yang paling utama hadirin. Kan betapa banyak orang sekarang mengatasnamakan mencari kebahagiaan, bahkan mengeluarkan harta, bahkan habis hartanya, wal'iyadzubillah. Ternyata kebahagiaan yang diinginkan hanya bersifat semu, bahkan bukan kebahagiaan. Ya mohon maaf, banyak orang yang baru dapat gajiannya, kemudian dihamburkan uang itu hanya ingin memuaskan nafsunya dalam rangka mencari kebahagiaan, yang padahal itu belum tentu sebuah kebahagiaan, bahkan menjadi sebuah jurang kebinasaan. Ternyata kebahagiaan yang dirumuskan di antara para ulama, mudahnya kita melakukan satu ketaatan demi ketaatan dari satu amalan ke amalan yang lain. Dan amalan itu adalah satu di antara bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat kebahagiaan. Mestinya kita yang sudah dawam rajin berjamaah, Pak. Mestinya kita yang sudah dawam rajin tilawatil Quran, kita yang sudah dawam istiqomah, mudawamah, senantiasa melakukan kegiatan amaliyah yang di dalamnya ada unsur ketaatan, mesti ada rasa kebahagiaan. Kapan dia akan membekas, kapan dia akan menjadi unsur kebahagiaan? Bila kita sudah istiqomah kemudian kita tidak mampu melakukan lagi. Contoh, Bapak biasa ngaji, habis subuh ngaji biasa, ternyata hari itu ada kegiatan nganter anak atau ada acara keluarga yang memang mengharuskan setelah sholat subuh sekedar zikir atau wiridan langsung, nggak bisa untuk tadarus. Biasanya kita baca 15 sampai 30 menit bisa.
Ketika di hari itu kita tidak melakukan kebiasaan ketaatan yang biasa kita lakukan, itu seperti ada yang ngeganjel, seperti ada yang kurang kita dalam kehidupan. Pernah nggak Bapak Ibu merasakan hal itu? Nah, kalau Bapak Ibu merasakan hal demikian, maka berbahagialah, bersyukurlah, beruntunglah. Berarti ada ketaatan yang senantiasa kita lakukan, dan itu menjadi unsur kebahagiaan, kata Imam Syafi'i. Taisiru ta'ati alaih, mudahnya kita melakukan kebaikan, itu tanda di antara kebahagiaan. Ya dahsyat ya kan? Parameternya ulama bukan main-main. Ternyata bukan sekedar harta atau kedudukan semata, kalaupun itu bagian di antara. Kita tidak menutup ya kan? Bahwa harta juga bagian di antara penunjang kebahagiaan. Tidak semuanya bisa diselesaikan dengan harta, dengan finansial. Tapi kebanyakannya selesai itu urusan dengan finansial. Nah, maka rekan-rekan majelis ilmu, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mari kita menjadi pribadi yang taat kepada Allah. Bahkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia mendapatkan kemenangan yang besar, kemenangan yang agung, fauzan azim. Ada yang namanya fauzan azim? Fauzan. Ada enggak teman kita, tetangga kita, keluarga kita namanya Fauzan? Itu mestinya sing arane Fauzan tuh mesti bahagia terus. Wong menang artinya Fauzan itu pemenang. Lamun ada namanya Fauzan, cemberut baik, cepetut baik, wah itu enggak sesuai dengan nama. Nah, karena orang tua itu biasanya menamakan sesuatu, menamakan anaknya ada unsur keinginan dan termasuk doa. Makanya enggak boleh sembarangan ngasih anak, ngasih nama anak. Zaman sekarang saya wallahu a'lam ngasih nama, kadang-kadang yang repot tuh guru, Pak. Guru, dosen sekarang tuh kalau absensi. Kalau dulu mah absensi itu ya Abdurrahman gitu kan, Abdullah atau siapalah nama-nama kita ya. Ya Rauf gitu tuh ya, gampang sekali diucapkan gitu. Jadi semenit 2 menit selesai tuh absensi ngaji. Zaman sekarang guru-guru udah cukup 5 menit ditelusuri sisi-sisi. Namanya paduan Eropa lah, paduan Timur, apa segala macam. Allah. Ada di kompleks saya. Itu namanya, ini kalau bahasa Serang mah teger itu. Namanya Rigel. Tahu Rigel, Pak? Jadi saya bilang, Pak, namanya Rigel. Iya. Emang apa maknanya? Ini Pak, paduan dari bahasa Eropa atau apa gitu, beliau punya filosofi. Lah barang di Serang artinya Rigel mati jatuh ya. Tapi memang kembali ke niat orang tua kali ya. Jadi nama lama lebih niat. Jadi nama itu mengandung unsur doa. Jangan sembarangan ngasih nama kepada anak. Biasanya kita sebagai kakek ini punya anak, kemudian anak lahiran, itu biasanya menyodorkan ke kita. Kayak namanya apa? Ya kasih nama yang terbaik, yang di dalamnya ada unsur doa, atau menyematkan kepada nama ulama. Saya punya anak pertama, terus saya sematkan nama Hamka. Ya agar mudah-mudahan bisa mencontoh figur Buya Hamka. Dan memang dulu saya kuliah di UHAMKA. Jadi perjuangan dulu di masa kuliah dan juga menjadi doa semoga beliau menjadi sosok sebagai ulama yang karismatik yang dahsyat. Bahkan beliau menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia pertama. Jadi Bapak Ibu jamaah Allah, taisiru ta'ati alaih, mudahnya kita melakukan ketaatan demi ketaatan, satu di antara tanda kebahagiaan, kata Imam Syatibi rahimahullah. Yang kedua, wa muwafaqatus sunnati fi af'alih, wa muwafaqatus sunnati fi af'alih. Apa artinya? Amalan-amalan kita, kegiatan-kegiatan kita, ibadah-ibadah kita yang kita lakukan mesti bersumber, mesti berdasarkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan apa yang dianjurkan oleh para ulama. Jadi amalan kita akan menjadi sumber kebahagiaan kita
bila dia berdasarkan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini menjadi sumber kebahagiaan? Kita melakukan satu amalan agar dia punya nilai, benar Pak ya? Benar kan? Kita melakukan satu kegiatan agar dia berdampak baik bagi kita. Ya sholat kita misalnya, atau amalia-amalia yang kita lakukan, ngajinya kita. Itu jangan sembarang ngaji. Di agama kita, syariat kita mengajarkan bukan hanya tujuan yang menjadi prioritas utama, tapi menggapai tujuan yang baik itu harus dengan cara yang benar. Jadi cara dengan tujuan ini gak bisa dipisahkan, Pak. Betapa banyak orang menerabas ya tatanan, cara, kaifiyah untuk mendapatkan tujuan yang dia inginkan. Dia terabas, dia terobos, dia menghalalkan segala cara lah istilahnya. Agama tidak mengajarkan demikian. Tujuan yang baik harus digapai dengan cara yang benar, sehingga amalia-amalia yang kita lakukan bersumber dari Rasulullah, ada dasarnya, ada pijakannya, sehingga dia akan membekas, akan menjadi nilai, dan itu menjadi unsur kebahagiaan yang hakiki. Apa contoh sunnah yang gampang? Ini selalu saya sampaikan dalam setiap momentum kajian. Nggak usah yang muluk-muluk dulu lah. Sunnah-sunnah Rasulullah yang biasa, yang sering kita lakukan dan ada di sekitar kita. Apa contoh yang gampang? Masuk keluar masjid, Bapak yang sering jamaah. Banyak di antara kita yang dawam, yang istiqomah, 5 waktunya nggak tinggal, nggak elat, selalu berjamaah di masjid. Itu kurang mencontohkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manjing sekil kiwe bela di masjid. Bahkan orang ngedoa asal manjing baik. Padahal sunnahnya baca doa, melangkahnya dengan kaki kanan kalau masuk masjid. Semudah itu, sesimpel itu. Bila kita niatkan untuk menjaga sunnah Rasulullah, akan menjadi nilai yang luar biasa. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Dan memang kebanyakannya ya ada unsur ketergesa-gesaan biasanya. Ada unsur ketergesaan. Maka nggak boleh kita punya sifat ketergesa-gesaan. Orang buru-buru itu biasanya berujung pada kecelakaan. Benar nggak Pak? Orang yang biasanya ketergesa-gesaan selalu, maka nggak boleh. Dalam makalah disebutkan fit ta'annis salamah wa fil ajalatin nadamah. Orang yang punya sikap tenang itu Pak. Ternyata ketenangan itu ya akan menyelamatkan. Tenang dalam berpikir, tenang dalam memutuskan, tenang dalam bertindak, itu yang akan menjadi sumber keselamatan. Wa fil ajalatin nadamah, ketergesaan, buru-buru itu ternyata yang akan menjadi sumber kekecewaan. Ya maka ya orang mungkin mengatasnamakan buru-buru masuk ke masjid sehingga dengan kaki kiri. Faktor buru-buru dan faktor kebiasaan ini dibedakan. Atau kadang-kadang ini akan menjadi alibi saja. Maka biasakan diri kita melakukan amalan-amalan sesuai dengan tuntunan. Masuk masjid kaki kanan, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Keluar masjid kaki kiri, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kalau masuk kamar mandi, kaki kiri dulu masuk, kebalikannya. Keluar dari kamar mandi, kaki kanan. Apa doanya kalau keluar dari kamar mandi? Ini lonong-lonong biasa, duduk. Alhamdulillah, jadi bagus, alhamdulillah sudah menyelesaikan hajatnya. Apa di antaranya? Diajarkan oleh sahabat Nabi SAW. Kalau keluar dari kamar mandi, minimal ada satu kalimat yang kita keluar dan itu menjadi unsur doa, gufronak. Kenapa dianjurkan kita mengucapkan kalimat gufronak? Biasanya di kamar mandi tempat kita lalai, benar? Mikir sing urip pogo, waliyadzubillah. Ya maka harus ada landasan. Kita ini akan menjadi manusia yang bahagia
amaliyah kita, keseharian kita, aktivitas kita akan bernilai bila dia sesuai dengan Tuhan. Yang sering, yang biasa, yang selalu membersamai kita, melekat dengan kehidupan kita, dekat dengan kita, itu diantaranya. Kenapa ini saya sampaikan? Karena saya yakin Bapak Ibu yang ada di depan saya ini dawam dalam berjamaah. Namun seringkali untuk mendapatkan fadilah sunnah tadi tidak kita dapatkan. Nah, kita abai atau mungkin nggak ngeh. Yang penting masalah jamaah ya bagus salat jamaahnya dahsyat. Namun poin-poin itu harus sempurna. Niatnya, masuk masjidnya, lurus rapat safnya. Makanya Imam sunnah mengingatkan sebelum dimulai itu menghadap dulu, menghadap jamaah. Stau aqimu sufufakum. Itu bahasa Arabnya. Namun langsung bahasa Indonesianya nggak apa-apa. Dia dapat fadhil, dipraktekkan. Istaqimu wa'tadilu. Kayaknya mah gampang lah hafal tuh buat para imam. Istaqimu wa'tadilu. Apa artinya? Luruskan, rapatkan barisan. Kita sebagai imam mendapatkan sunnah karena itu dipraktekkan oleh Nabi. Kita jamaah yang merapatkan dan meluruskan saf juga mendapatkan kesunnah. Dan cara mengisi saf gimana? Isi tengah dulu. Tengah, kanan, kiri, begitu di antara cara metode untuk mengisi saf itu. Dan alhamdulillah di masjid kita Al-Mizan sudah sangat baik dan sangat rapi berjalan. Bahkan fasilitasnya dahsyat luar biasa. Ini yakinlah orang yang berjuang untuk agama Allah, orang yang selalu berkontribusi untuk kepentingan agama, Allah akan memprioritaskan hidupnya. Yakin. Hakul yakin insyaallah. Ini selalu sampaikan dimanapun, di Sarang City, di Widya Asri, termasuk di Al-Mizan, di BSD. Orang yang bergelut sebagai DKM atau orang yang berkontribusi, ya hartanya, pemikirannya, punya nilai, punya kontribusi untuk agama, diantaranya masjid, Allah yang akan memperhatikan kehidupan kita. Kalian dalilnya gampang, dalilnya nyata. Intang surullah yang suruhkum. Kalau kita menolong agama Allah, kalau kita peduli terhadap agama Allah, kalau kita mau aware terhadap nilai agama, terhadap kepentingan agama, Allah yang akan menolong kita. Kalau sudah datang pertolongan Allah, sudah. Mau seluruh komplek ini benci sama kita, misal, mau seluruh antero kota Serang ini benci sama kita, sudah. Dan mestinya nilai ini harus dimiliki oleh setiap pimpinan yang ada. Pimpinan di wilayah, pimpinan di kabupaten, kota, provinsi, termasuk nasional. Intan surullaha yansurukum. Kalau kita pengen mendapatkan pertolongan Allah, tolong agama Allah. Artinya berkontribusi dalam menegakkan agama, berkontribusi untuk menjunjung tinggi nilai-nilai agama, berkontribusi untuk bagaimana caranya generasi muda kita bisa paham terhadap nilai-nilai agama. Kalau kita lihat fenomena apa? Ya Allah ya Rahman. Ya. Betapa banyak kita lihat kejadian-kejadian, ya, berita-berita yang mengkhawatirkan. Terakhir kemarin ketika ada satu kegiatan yang ada unsur tentang minuman keras, ya miras, kemudian nggak tahu refleks atau apa, ada sedikit pertanyaan dan ternyata pertanyaan itu terkait tentang Quran. Hadiahnya hadiah yang diharamkan dan disandingkan dengan sesuatu yang mulia. Wal'iyadzubillah. Nah ini tahu tuh sudah ditindak atau kayaknya sudah ya. Yang demikian. Wal'iyadzubillah. Betapa banyak orang mencari kebahagiaan sebenarnya maksudnya, tapi ternyata mencederai, mencelakai, bahkan menistakan agama. Na'udzubillahi min. Di tengah hiruk pikuk kehidupan kita kan,
Banyak sekarang, banyak di antara masyarakat yang berkeluh kesah, banyak mengeluhnya. Kenapa? Mungkin karena tadi ketidakpastian hukum satu di antara, dan kedua yang pasti tidak tertancapnya nilai tauhid dalam diri dan pribadi, sehingga lemah keimanannya. Ya sudah, kalau sudah lemah imannya, sudah akan menghalalkan segala cara. Dianggapnya apa yang dilakukan itu benar, dan selalu prioritasnya selalu harta. Orang tuh selalu sekarang berpikirnya kalau banyak harta itulah unsur kebahagiaan utama. Ternyata tidak. Betapa banyak saya menyaksikan guru kami terbatas secara ekonomi, tapi karena esensi kebahagiaan itu bukan dari harta saja. Di antara esensi kebahagiaan adalah tadi mudahnya kita melakukan ketaatan. Dia melakukan amalan-amalan itu sesuai dengan pijakan, dasar landasan tuntunan Rasulullah SAW. Nyaman-nyaman saja. Kalau diuji, yang namanya hidup apa sih? Banyak cobaan. Kalau sedikit mah namanya cobain, ya kata ibu tadi. Kalau hidup banyak ujian cobaan, namanya gak hidup, banyak coba. Kalau sedikit cobain, ya sedikit tuh. Rekan-rekan majelis rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara untuk menyikapi permasalahan hidup yang sekarang begitu kompleks luar biasa, satu di antara resepnya adalah perbanyak minta istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Ada kisah diceritakan oleh Imam Qurtubi, kisah Imam Hasan Al-Basri. Dikisahkan bahwa ada beberapa orang mengadukan perihal nasibnya kepada Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini seorang tabi'in, hidup semasa dengan Imam Abu Hanifah. Jadi ada beberapa orang mengadukan perkara hidupnya kepada Imam Hasan Al-Basri. Pertama, ada orang yang mengadukan terkait musim paceklik yang luar biasa berkepanjangan, musim kemarau. Wahai Imam, kami merasakan musim yang sangat paceklik. Kami mencari rezeki begitu amat sangat susah. Kemudian apa? Imam Hasan Al-Basri memberikan nasihat. Istaghfirillah. Mohon ampun kepada Allah. Beristighfarlah kepada Allah. Kemudian datang orang kedua, wasyaka akhar ilahi al-faqr. Datang orang kedua yang mengadukan perihal tentang pribadinya, kefakiran yang melanda pada kehidupannya. Ya Imam, saya keadaannya miskin, keluarga saya nggak bisa makan, saya merasa kekurangan dalam setiap memenuhi kebutuhan anak-anak. Apa yang harus saya lakukan, wahai Imam? Apa kata Imam? Istaghfirillah, mohon ampun kepada Allah. Yang ketiga, siapa yang datang? Seseorang yang sudah lama berumah tangga kemudian tidak mendapatkan keturunan, mengadukan perihal tersebut kepada Imam. Wahai Imam, saya sudah tahunan, berpuluh tahun menginginkan anak, pengen hadir buah hati keturunan, belum juga mendapatkan. Wahai Imam, apa yang harus saya lakukan? Apa kata Imam? Istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Mungkin ada dosa, ada kesalahan yang itu menutup rahmat Allah, menutup hajatnya, sehingga tertunda apa yang menjadi keinginan. Istaghfirillah. Datang orang keempat, punya ladang, punya sawah, punya kebun, pada baik gersam. Biasanya panen, ini gagal panen terus. Wahai Imam, apa yang harus saya lakukan? Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Istaghfirillah, mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Ini disaksikan oleh Rabi' Subai. Ini dijelaskan oleh Imam Qurtubi. Ditanya langsung kepada Imam Hasan,
Imam, datang orang musim pacaklik, kau bilang istighfar. Datang orang mengadukan tentang kefakirannya, suruh istighfar. Datang orang ingin mendapatkan keturunan juga suruh istighfar. Datang orang yang punya ladang kemudian tidak panen atau gagal panen juga suruh istighfar. Kenapa jawabannya istighfirillah terus, kata beliau. Kemudian Imam Hasan Al-Basri menjawab apa? Sesungguhnya saya menjawab itu bukan karena pribadi, bukan jawaban pribadi, tapi ini adalah firman Allah di dalam surah Yunus kalau nggak salah. Ya, apa kata Allah? Surah Nuh, di surah Nuh, surah ke-72. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Ternyata jawabannya Imam Hasan Al-Basri sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Nuh. Ketika Nabi Nuh menceritakan tentang kaum yang faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana, istighfar kepada Allah, sungguh Allah itu Maha Pengampun. Kalau sudah mendapatkan ampunan Allah, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan dari langit sehingga menjadi sebab yang tadi pacekli, ya kan, menjadi tidak pacekli. Ayumdidkum wa banin, dan yang tadi belum mendapatkan keturunan sebab istighfar yang diterima oleh Allah akan menjadi buah, akan menjadi keturunan. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar, kebun-kebun itu akan mengalir, sungai-sungai yang mengalir dia akan mengalir di kebun-kebun. Masya Allah. Pak, Bu, kalau ada hajat keinginan kita yang belum tergapai, belum tercapai, belum terkabul, maka mungkin satu di antara resep yang menjadi resep Imam Hasan Al-Basri kepada 4 orang tadi yang mengadukan perihal nasibnya, mungkin kita kurang istighfar kepada Allah. Mungkin kita kurang mohon ampun kepada Allah. Dan ini pernah saya rasakan. Saya termasuk yang lama mendapatkan keturunan. Hampir 5 tahun saya belum mendapatkan keturunan pada saat menikah di 2016 akhir, 2017 awal. Mendapatkan keturunan di 2021. Ada satu guru, satu orang melihat saya belum mendapatkan keturunan, percis apa yang disampaikan Imam Hasan Al-Basri. Ustaz, nak, itu mana manggil? Banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Sok, kau hujamkan hatimu, benarkan istighfarmu, itu akan menjadi sebab keberhasilan, insyaallah. Ya, praktekkan. Di antara saya praktekannya pas di momentum puasa Ramadan. Di antara waktu yang mustajabahkan ketika berbuka puasa, menjelang berbuka puasa. Beliau ngasih resep karena memang momentumnya pada saat itu Ramadan, istighfar. Enggak usah amal-amal lain, enggak usah zikir-zikir lain, enggak usah wirid-wiridan lain. Kata beliau, istighfar menjelang berbuka puasa, insyaallah. Niatkan mohon ampun benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahadus bin ni'am. Mohon maaf. Setahun berikutnya alhamdulillah, mungkin berkat doa para jamaah, mungkin berkat doa orang tua yang pasti, berkat doanya para keluarga, orang-orang yang tulus mendoakan kita semua, itu menjadi sebab keberhasilan kita. Ternyata doanya orang yang mendoakan kita tanpa sepengetahuan kita, itu yang dahsyat. Sejen karo wong je. Bajeje, berhasil tuh. Kita kusi ngedoakan je. Sejen mana yang gua kenal? Gimana ada maksud gimana? Jadi doa yang mantap tuh doa yang kita mendoakan orang lain dan orang yang kita doakan itu nggak tahu bahwa kita mendoakannya. Nah, itu yang dahsyat.
Ya, Allahu Akbar. Kalau musim-musim yang waktu musim-musim 2024 nanti 2009 itu udah musim tuh banyak doa yang bahkan ingin ditunjukkan, masya Allah. Tapi nggak masalah. Yang penting dia tetap mendoakan. Tetap hakul muslim alal muslim, di antara hak sesama muslim mendoakan, ya Pak. Dan ini ternyata menjadi resep, Pak. Di antara resepnya para ulama dulu itu, kalau hajatnya ingin cepat terkabul, apa yang dilakukan? Kita ikhtiar maksimal, gitu kan? Kalau biasanya cuma 70% kita berusaha, itu totalitas sampai 100%. Biasanya nggak begadang sampai begadang mungkin gitu. Biasanya nggak lembur-lembur tuh Pak Haji. Di antara resepnya orang dulu, ulama-ulama dulu, salafus saleh dulu, kalau ingin hajatnya terkabul, segera diijabah, itu mudah saja. Di antaranya dengan mendoakan orang lain. Coba, bapak pengen rumah tangganya langgeng, sakinah, dia tidak fokus pada pribadinya, dia doakan orang lain. Ya Allah, semoga tetangga saya keluarganya rukun. Jadi kalau kita ikhlas mendoakan orang lain, siapa yang mendoakan kita? Para malaikat akan mendoakan kita. Walaka bimithli dalam hadis. Engkau juga akan sama mendapatkan apa yang kau mintakan, apa yang kau doakan. Jadi begitu. Pertanyaannya sekarang, bapak pernah nggak ngedoain tetangganya? Wih, sering nih, boleh, mantap. Baru kali ini saya dengar sering ya. Di jamaah-jamaah lain masjid, pernah nggak mendoakan Pak aja? Duh, kita aja buru-buru ngedoain wong lian aja. Kena dewek kadang-kadang pohon, kadang-kadang lupa. Orang gilingan, orang sempat aja. Di resepnya ulama dulu Pak, kalau ingin terkabul hajatnya, dia mendoakan orang lain. Karena dia tahu kapasitas dirinya. Banyak dosa, banyak kelalaian yang dilakukan. Tapi ketika dia ikhlas mendoakan orang lain, dia mendapatkan doa dari malaikat. Dan malaikat itu makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mendoakan keluar tetangganya baik, mendoakan rekan kerjanya mendapatkan kedudukan. Kan ini jarang sekali. Orang yang mampu melakukan ini siapa Pak? Yang bersih hatinya. Kalau yang di dalamnya masih ada kedengkian, hasad, tidak menginginkan orang lain berhasil, jauh lebih sukses dari pribadinya, enggak mungkin, mustahil. Orang yang mampu mendoakan orang lain lebih baik dari dirinya, itu hanya orang yang sudah sudah terlatih hatinya. Kita sama-sama satu kantor, sebagai teman pribadi sama, punya kapasitas, kemungkinan nih kita nih diangkat sama-sama jadi manajer, tapi kepastiannya cuma satu doang. Orang mungkin manajer anerur bisa, ini cuma satu doang yang diangkat. Pribadi kita dengan teman kita ini teman sejawat, teman akrab. Wah, tonjok-tonjokan mereka bagus. Nah, tentu pasti masing-masing mikir sendiri kan. Ya Allah, menawa kita sedih diangkat. Benar kan? Benar kan Pak begitu Pak? Nah, manusiawi. Lamun bisa ya Allah menawa aja pas engkau lagi pas wawancara aja. No gering tadi. Itu yang paling bahaya Pak. Mendoakan orang lain sakit. Ndak wawancara kita baik. Coba. Itu kan karena buruknya hati kita, belum terlatihnya hati kita. Tapi kalau hatinya sudah hatinya sudah terjaga, hatinya sudah terlatih, luar biasa. Bahkan pribadinya itu yang dia tinggalkan, dia mengedepankan kepentingan orang lain. Kan kedermawan itu ada 4 tingkat, itu kata ulama. Orang dermawan itu Pak, disebutkan oleh ulama itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama apa? Disebutnya sakha, pakai kha, sakha. Dalam hadis, as-sakhiyu qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, ba'idu minan nar. Sakha, sama-sama dermawan nih artinya 4. Ada sakha, ada al-jud, ada al-karam, ada al-ithar. Sakha yang pertama. Level sakha nih level kedermawanan yang dia akan memberi lamun dikonfirmasi. Gitu Pak, namun disenggol, dicolek, embek ya ngasih. Haji, masjid kasih kurang baru tuh dia ngasih. Di level kedermawanan yang dia akan memberi bila dikonfirmasi. 1. Di level paling rendah. Level yang kedua al-jud. Bagaimana karakter al-jud ini Pak? Di atas sakha tanpa dikonfirmasi
punya kepekaan, kepedulian yang tinggi. Diumumin aja tuh di DKM misal Jumat bahwa kas sekian, minim amat gitu. Nggak bayar ustaz gajar kebayar, bukan khawatir. Buat bayar DKM, buat bayar marbot aja nggak kebayar misalnya. Dia punya kepekaan, tanpa dikonfirmasi dia peduli. Haji nih, alhamdulillah ada rezeki ngasih buat masjid, buat kegiatan sarana operasional masjid. DKM-nya nggak ngontek, nggak ngabarin, ya kepekaan tinggi saja. Itu level al-jud. Level yang lebih tinggi lagi karom. Bagaimana level ini? Bagaimana karakternya? Di atas al-jud. Kalau al-jud masa kedarnya Pak Haji, dia punya gajian 10 juta, ya disisipkan 2,5, 250 Pak Haji. Cuma sekedar 250 atau 100 ribu, tapi dia ada kontribusi tanpa dikonfirmasi. Kalau karom, dia punya kepekaan yang tinggi, kepedulian yang tinggi, bahkan kontribusinya besar. Dia punya uang 1 juta, uang pensiunan misalnya, ada uang pensiunan, dia ada sekitar tinggal 2 juta atau 3 juta. Dia tahu betul bahwa harta yang paling bermanfaat itu harta yang disedekahkan. Dari 3 juta yang dimiliki, 1 juta dikasih ke masjid. Coba berapa persentasenya itu berarti? 35% kan dari uang yang dimiliki. Dan ini level-level yang tinggi, nggak semuanya bisa. Karam. Punya kontribusi tinggi, istiqomah, bahkan dengan nilai yang besar. Ini ketiga-tiganya dominannya berkaitan dengan harta, kedermawanannya. Level yang paling tinggi Pak Ji, Mbak, Ibu, al-ithar, pakai ithar. Dalilnya di surah Al-Hasyr ayat ke-9. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, kalau enggak salah. Surah Al-Hasyr. Ini menceritakan tentang sahabat-sahabat Nabi as-sabiqunal awwal. Orang-orang yang luar biasa, yang sudah tertata hatinya, sudah terlatih hatinya. Sahabat-sahabat Ansor, orang-orang Madinah yang mengedepankan tentang sahabat-sahabat Muhajirin, orang-orang yang hijrah bersama Nabi. Dia tidak mempedulikan pribadinya. Allah. Dia bahkan lebih mengedepankan sahabat-sahabat yang lainnya, sahabat Muhajirin dia. Jadi orang yang mengedepankan kepentingan orang lain, ini puncak level kedermawanan yang tinggi. Kira-kira nih kalau saya tanya, Ibu Bapak, level kedermawanan kita yang di sakha, al-jud, al-karam apa ithar? Dewek belas jawab lah ya, jero hati. Hanya pribadi kita. Minimal sakha enggak apa-apa lah. Paling tidak masih derma. Ketika di WA, Pak Haji, punten minta sumbangan untuk masjid, minta sedekahnya. Oh nggih, siap. Itu enggihnya aja tuh udah luar biasa. Karena banyak di antara jamaah juga yang lain ketika dikonfirmasi mengenai sedekah masjid, uring-uringan. Kita melulu, sing lihat aku coba aja. Maksud saya kalau nggak bisa ngasih, mah nggak usah bikin sakit hati, gitu tuh. Narasinya dengan narasi yang baik. Ini mau udah nggak ngasih, nyakitin hati. Ada nggak yang begitu? Iki mau orang mempedulikan, waduh, kowar-kowari beneran aja. Masjid aja, ngejapri, ngomong nih saya jagat-jagat. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Kalau kita nggak bisa ngasih ya sudah, aja ampura punten. Bulan ini libur, qadarullah ada urusan banyak misal. Ya sudah sampaikan. Ini DKM juga harus paham. Nah ini problem juga buat DKM. Kadang-kadang dikonfirmasi begitu tuh. Iku maning junjuk sebulan sepisan baja, orang gelem. Wah ini juga sama. DKM dengan ini juga harus sama, satu kesatuan, ya. Artinya tetap kita sebagai DKM ngasih kesempatan kepada jamaah untuk berkontribusi tentang hartanya. Nah, jamaah yang diminta bersyukur kepada Allah. Kita dianggap mampu paling tidak, benar nggak? Kita dianggap mampu dan mungkin dianggap peduli dibanding yang lain. Maka rekan-rekan majelis iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang keberapa tadi ya? Poin kedua ya, baru nomor 2 ya. Di yang kedua itu kata Imam Syatibi, faktor kebahagiaan yang kedua wa muwafaqatus sunnati fi af'ali. Jadi
kegiatan kita, amaliyah kita, aktivitas kita harus berdasarkan tuntunan agar terdampak, agar bernilai. Ya, kenapa? Dalam hadis, siapa saja yang mengamalkan satu amalan tidak ada contoh yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa raddun, maka dia tertolak, rugi, celaka 12 bahkan, ya kan? Kak, sekarang kita muhasabah, sama-sama kita ngaji, belajar, mana sekiranya amal-amaliyah yang dia akan mendulang pahala yang besar karena sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan dianjurkan oleh para ulama. Yang ketiga, sampai 3 sajalah harapannya dari pagi ini, wa suhbatuhu li ahli shalah. Yang ketiga, kata Imam Syatibi, kalau ingin mendapatkan kebahagiaan, bertemanlah, berkumpullah, punya circle yang solid. Ya, Bapak punya nggak teman yang kalau ngeliat wajahnya tuh selalu ingat ke masjid? Punya nggak? Wih, mantap itu berarti itu, dipertahankan tuh ya. Bila mau ngedelok Pak Haji pun dipengen jadi masjid baik gitu maju. Masya Allah, hebat berarti kan. Pak Hajinya jadi figur, nah kita juga beruntung punya teman dengan Pak Haji, dengan beliau. Ini teman yang baik ini yang luar biasa. Dan biasanya akan terbawa. Kita nih kadang-kadang ngakunya juga mau gitu, mau ngaku jadi teman. Benar nggak Pak? Teman kita solih luar biasa. Salat jamaah. Ada yang misalnya nanya, Pak, kenal Pak Haji ini. Pak Haji yang mana? Itu yang biasa jamaah. Wih, batur kita kan Pak Haji. Wah, langsung diaku biasa. Cobalah masih ditakon ke jorok di masjid. Ugal-ugalan. Waduh, neng uang beneran, cembetat-cembetut banget. Ada yang nanya, misal Maxim. Bu, kenal sama Bu ini. Yang mana? Yang rumahnya ini. Kita tahu kapan. Bu ya juga tahu Pak Haji. Duh, coba kan. Ayo. Akrab. Coba. Jadi teman yang baik itu akan menenteramkan, menenangkan, menyenangkan. Ya. Jadi luar biasa. Bahkan ahli nerakanya Allah itu di antara penyesalan terbesarnya adalah ketika menjadikan seseorang yang jauh dari Allah sebagai karibnya, sebagai temannya. Ada dalilnya dulu pas saya kurang. Ya Allah, kenapa dulu ya saya jadiin dia teman? Padahal dia nggak pernah sholat, padahal dia selalu ngajak kepada kemaksiatan. Itu diantara penyesalan ahli nerakanya Allah. Semakannya bebaturan, madeduluran masih sing se-circle bahasa sefrekuensi. Ternyata kata pakar nggak ada tuh katanya sahabat sejati itu. Adanya sahabat sefrekuensi. Frekuensi itu berarti karena satu frekuensi nyambung, ngobrol pun nyambung. Biasa orang kalau diajak ngobrol nyambung mau wis alamat kita ngomong apa, dia kayak ngomong apa itu udah lu nggak nyaman itu ngobrol tuh ya. Maka kita harus punya teman yang soleh, punya teman yang baik. Karena dalam hadis ini agama kita itu bergantung di Khalili. Bagaimana agama sahabat kita, kerabat kita. Maka bersahabatlah, berkerabatlah dengan orang-orang yang saleh. Sebagai penutup, kata Imam Syafi'i rahimahullah, apa kata beliau? Uhibbus salihina wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'atun. Aku cinta kepada orang-orang salih. Uhibbus salihin. Ini tanda, ini kode, ini konreren, ini benar. Apa-apa Pak Haji? Syukran. Uhibbus salihina wa lastu minhum. Aku cinta kepada orang salih, kalaupun aku bukan bagiannya. Kenapa? La'alli an anala bihim syafa'ah. Agar kelak nanti orang salih ini karena cintanya aku kepadanya mendatangkan syafaat bagiku nanti di akhirat. Jadi orang-orang salih, sahabat-sahabat salih memberikan manfaat nanti insyaallah. Ya. Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang kau cintai. Cintai orang-orang saleh, cintai para ulama agar kelak nanti di akhirat kita dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin.
Sudah ya, karena tadi lampunya sudah dimatikan ya. Dan memang sudah jam 6 juga. Mohon izin, jazakumullah khairan katsira, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Alhamdulillah jemaah sekalian, kajian sudah disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau insya Allah bisa diaplikasikan di kehidupan kita. Sebelum itu kami memberikan kesempatan kepada jemaah barangkali ada yang perlu disampaikan. Yang mati lampu ya tadi? Oh enggak ya. Assalamualaikum. Di antara doa yang diajarkan Nabi, dipraktekkan Nabi, bahkan tercantum, itu doa yang sering kita sebut Rabbana atina fid dunya hasan wa fil akhirati hasan. Di kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Ini tentu hajat dan keinginan kita bersama. Kita mendapatkan kebahagiaan di dunia, mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Para imam, para ulama itu biasanya mendeskripsikan satu di antara poin-poinnya, dan ini biasanya by riset. Di ulama itu merumuskan dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Wah, ternyata unsur kebahagiaan itu kemudian dirumuskan. Maka rekan-rekan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 7 poin ini sebenarnya nanti saya sampaikan ke Pak Astori lah, poin-poin setelahnya itu. Ini indikator-indikator yang menjadi sebab unsur kebahagiaan seseorang. Karena tidak sedikit orang yang beranggapan kebahagiaan itu selalu dengan apa? Harta materi. Paradigma ini yang ingin coba untuk diklarifikasi oleh para ulama. Bahwa banyak loh, mohon maaf, bahkan mungkin terjadi di era kita sekarang. Orang mesti yakin beranggapan kalau fulan itu harusnya bahagia, Pak. Nah, makanya saya kemarin ketika doa zikir bersama, doa kebangsaan di Kanwil Kementerian Agama di Provinsi Banten, Ketua MUI Aba Bazari Syam, mantan Kanwil Banten juga, Pak Doktor Pak Bazari Syam, itu ngasih doa. Doanya ternyata 3 saja, Pak. Allahumma ja'alna minas salimin waj'alna minan najihin waj'alna was-sa'adata fid dunya wad din. Allahumma ja'alna minas salimina wan najihina was-sa'adata fid dunya wad din. Hafal enggak Pak doanya? Ternyata 3 unsur ini aja deh, Pak. Manusia ini minta keselamatan, minta kesuksesan, dan minta kebahagiaan. Karena orang yang selamat ini ya luar biasa. Tapi belum tentu dia sukses, ya kan? Belum tentu secara finansial dia besar, dia di atas rata-rata. Kalau sudah minta selamat, minta kesuksesan. Wan najihin, najah. Makanya ada darun najah. Darun najah itu artinya apa? Dar itu artinya tempat. Najah berarti tempatnya orang-orang sukses. Darun najah. Darussalam, Gontor, tempatnya orang-orang selamat. Darul Qalam, tempatnya orang-orang belajar. Alma mater saya. Ternyata yang selamat, yang sukses belum tentu bahagia. Dia menjalani kehidupan, diangkat sebagai manajer mungkin, sebagai kadis, sebagai pimpinan bisa. Betapa banyak orang yang tidak terselamatkan, ya kan, karena perangainya. Maka minta keselamatan.
Ketika sudah selamat, minta kesuksesan. Nanti di masa pensiunnya tenang, insya Allah. Dan yang paling dahsyat ternyata doanya dari beliau itu, ini jadi dari doa kita bersama, was-sa'adah fid dunya wad-din, dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan dan agama. Nah, itu kebahagiaan, sa'adah. Ada orang yang bahagia dunianya saja, tapi dalam menjalani keagamaannya dia tidak mendapatkan. Nah, ini sebenarnya ulama merumuskan hal-hal itu adalah dalam rangka memberikan kemudahan masyarakat di saat itu agar tidak terdistract oleh pemikiran-pemikiran para filosof-filosof yang tidak berdasarkan agama atau yang di luar daripada kaidah yang diajarkan oleh para ulama, sehingga dirumuskan agar tidak terlalu jauh masyarakat pada saat itu. Dan ini menjadi poin penting buat kita. Kalau selama ini orang berpikiran bahwa kebahagiaan itu selalu identik dengan harta, ternyata banyak kita temukan, Pak, wallah demi Allah, ada orang mengadukan perihal dirinya, kehidupannya, padahal mobilnya 3, padahal rumahnya lebih dari 3, jabatan juga punya, masih menjabat bahkan. Itu nanya, Ustaz, kok hidup saya enggak tenang amat, kok hidup saya begini amat, kok gusar amat saya merasakan kehidupan, menjalani kehidupan. Coba, padahal kayaknya enggak layak untuk mengucapkan demikian. Yang mestinya layak mengucapkan itu, mohon maaf, yang nyapu, yang dia mendapatkan salary cuma 500 sebulan atau 700. Ini di atas rata-rata. Orang kayaknya nggak berpikiran bahwa beliau itu tidak bahagia. Ternyata kebahagiaan itu di mana adanya, Pak? Fil qalb, di hati. Orang yang mampu menata hatinya, apalagi. Nah, ini yang dahsyat yang kita inginkan. Kita mendapatkan popularitas di dunia karena tadi pangkat kedudukan ilmu yang kita miliki, misal kita juga mesti punya penilaian prioritas di kalangan malaikat dengan amaliyah yang kita lakukan, dengan ibadah yang dawam kita lakukan. Makanya sebagai penutup, kam min masyhurin fid dunya majhulun fis sama. Betapa banyak orang yang masyhur di dunia, Pak, dihormati, disegani karena kedudukan, mungkin karena hartanya, majhulun fis sama, tapi di langitnya Allah tidak mendapatkan kebanggaan. Kenapa? Karena perangainya jauh dari tuntunan agama. Harta yang dimiliki ternyata menjauhkan dirinya dari rahmat Allah. Sebaliknya, wa kam min majhulin fid dunya masyhurun fis sama. Betapa banyak orang yang tidak dianggap di dunia ini, dipandang sebelah mata. Biasanya orang memandang itu karena faktor jabatan dan harta, kebanyakannya. Tidak mendapatkan hal itu, tidak mendapatkan dia respect tadi, penghormatan, tapi dia dihormati, disegani, bahkan menjadi perbincangan di malaikatnya Allah karena perangainya, karena kesabarannya, karena ibadah yang dilakukan. Kalau boleh milih, bagaimana? Kita milih yang bagaimana? Kalau bisa jadi orang yang masyhur di dunia karena Allah berikan fadl-fadl tadi, keistimewaan-keistimewaan tadi, dan juga menjadi orang yang masyhur di langitnya Allah karena fadl yang Allah berikan, kita maksimalkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, pencerahan sudah. Yang kedua, Bapak Syaiful Bangga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan hiduplah tadi, pada misalnya ikhlas, Allah dan lain-lain, itu sebaiknya itu dalam keadaan kita wudhu, suci atau bebas. Misalkan kita nggak punya wudhu, di perjalanan kita coba zikrullah gitu kan dalam hati. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana cara menghidupkan zikrullah gitu kan, biar hati itu selalu berzikir kepada Allah. Baik. Ada zikir-zikir yang mestinya ideal dilakukan secara duduk ketika selesai sholat, ya kan? Nah, itu sebisa mungkin kalau memungkinkan waktu dia duduk. Makanya sunnahnya setelah salam ya zikir, astagfirullah, 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 ya kan? 3 zikir istighfar. Kemudian Allahumma antas salam atau la ilaha illallah wa la syarika lah. Kemudian baca Allahumma la mani'a, itu ya, lima ataita. Kemudian dibaca tasbih, tahmid, takbir. Itu idealnya, bagusnya, sunnahnya dilakukan secara duduk. Satu, ada
misal yang driver atau yang Gojek, yang Maxim, dia sudah sholat berjamaah, udah alhamdulillah. Yang penting jangan dilepas. Tetap zikir itu dilakukan dengan aktivitasnya dia, sambil jalan keluar tetap subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, sebenarnya kalau kita kalau kita bedah, zikir yang diajarkan Nabi itu bukan hanya 33. Ada yang disunahkan 25, ada yang bahkan 11. Subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar tuh. Itu untuk memberikan pilihan, dalam arti kita yang mungkin tidak mampu 33, minimal jangan lepas, minimal 11 subhanallah, subhanallah. Terus ada zikir-zikir yang dia memang kondisional. Baca Quran itu baik, tapi ketika azan berkumandang, zikir apa yang mesti kita lakukan? Amalan apa yang mesti kita lakukan? Menjawab azan itu prioritas. Kalaupun bacaan Al-Quran itu utama. Jadi kita harus bisa memposisikan kapan kita mengucapkan istighfar, kapan kita bertasbih, bertahmid, kapan kita mesti baca Al-Quran, kapan kita mesti menjawab azan. Itu kondisional tertentu. Kita harus punya prioritas. Kalau azan berkumandang, prioritas untuk menjawab azan. Ketika selesai sholat, usahakan duduk berdiam. Jadi itu di antara orang-orang yang sabar. Di orang yang sabar itu bukan hanya orang yang mampu menahan amarah saja. Orang yang sabar itu menahan diri untuk tidak segera bangun dari selesai sholatnya, kemudian dia zikir kepada Allah. Itu termasuk orang yang sabar. Bahkan tingkatan tinggi orang yang sabar. Sabar yang paling tinggi itu kan sabar taat kepada Allah. Padahal bisa aja tuh langsung berangkat tuh Pak Ji. Tapi dia sabar, dah zikir dulu. Sabar dulu, baca ayat kursi dulu. Kan kata Nabi, orang yang selesai sholat, kemudian dia zikir kepada Allah, istighfar, zikir, tasbih, tahmid, takbir, kemudian baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, maka tidak masuk surga. Tidak ada batas baginya surga kecuali kematian. Artinya apa? Kalau wafat pada saat itu surga. Nggak bisa baca ayat kursinya karena memang waktu bisa buru-buru. Sambil jalan, sambil bawa mobil keluar dari masjid, tetap baca ayat kursi. Idealnya, bagusnya tetap duduk. Selesai ayat kursi, ya sudah. Doa sebisa mungkin apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait bagaimana agar hati kita tenang, ya kembalikan kepada niat. Niatkan. Satu di antara amalan yang paling dahsyat, amalan yang tidak butuh modal, ya udah zikrullah. Ya kan Pak? Dan waktunya di mana saja? Jadi tempat-tempat yang baik pasti. Sambil berkendara, sambil ngantar anak, sambil kita masak bawa ibu-ibu. Ya Bu, masaknya aja ngomel-ngomel Bu. Masaknya sambil ngewirid, masaknya sambil ngezikir. Ya, maka dengan zikir yang kita baca itulah akan menenteramkan hati. Dengan zikir yang dawam kita lakukan, bahkan dalam kisahnya Imam Ibnu Hanbal itu sampai berkelana ke tempat jauh, ternyata hanya ingin untuk mengabulkan hajat tukang roti yang selalu zikir kepada Allah. Sambil ngaduk adonan, bikin adonan, merinding luar biasa. Imam Ahmad bin Hanbal sampai bertanya, kenapa saya disuruh melangkah? Enggak tahu tuh Imam Ahmad. Ternyata sampai bertemu dengan marbot masjid, gitu kan? Dengan tukang roti itu suruh menginap di rumahnya. Ketika ingin hendak istirahat, dia bikin adonan, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, dan disaksikan oleh Ibnu Hanbal. Kata Imam Ahmad, saya saksikan, saya dengar kau selalu berzikir kepada Allah. Ada enggak hal-hal yang belum dikabulkan oleh Allah? Alhamdulillah, alhamdulillah wahai fulan, selama ini sudah semua terkabul hajat. Apa yang saya inginkan, mungkin wasilah zikir yang saya baca. Tapi ada satu sampai saat ini belum dikabul oleh Allah. Apa gerangan? Hal apa yang belum dikabulkan oleh Allah? Saya ingin berjumpa dengan Imam Ibnu Hanbal. Langsung bergetar Imam Ibnu Hanbal. Langsung dipeluk tukang roti. Ternyata ini yang menjadi wasilah. Saya diarahkan oleh Allah bahkan berpuluh-puluh kilometer, ratusan kilometer, ternyata hanya untuk mengabulkan hajat orang ini. Karena zikir yang dia selalu dawam, yang zikir yang selalu dia bacakan. Maka orang yang banyak zikirnya akan banyak keberkahannya. Orang yang banyak zikirnya akan tenang hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya Pak ya? Ada. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin.
حمد الشاكرين حمد النعيم حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما يا الله، ارحمهما كما ربيانا صغارا، واغفر ذنوب أساتذتنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من الناجحين والفائزين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل جمعنا هذا يا رب جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Selamat berkata Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.